Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hovifatur Rohma. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana IAINU Kebumen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Marketing Pendidikan yang berjudul Kepuasan Konsumen dalam Masyarakat Islam, Perspektif Fungsi-Fungsi Manajemen. Introduction. Ekonomi Islam merupakan sebuah studi tentang masalah-masalah ekonomi dari setiap individu dalam masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islami. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis besar Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa melakukan aktivitas seperti produksi, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Menurut Zanar, seperti yang dikutip oleh Fandi Ciptono, pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis itu adalah untuk menciptakan kepuasan terhadap konsumen. Terciptanya kepuasan terhadap konsumen itu dapat memberikan manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi lebih harmonis dan dapat memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan. Pada dasarnya, kepuasan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Dari perspektif tersebut, perspektif manajerial mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan itu adalah hal yang sangat kritis, bahwa pelanggan yang merasa puas secara positif akan mempengaruhi arus kas dan masa depan perubahannya nanti. Tujuan utama manajemen adalah memproduksi dan kepuasan. Apabila produktivitas merupakan tujuan, maka perlu dipahami makna produktivitas itu sendiri. Review of literatur. Jadi, definisi kepuasan konsumen itu adalah suatu tingkatan di mana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan atau pembeli. Produksi yang ditawarkan organisasi itu harus berkualitas dalam rangka menciptakan kepuasan konsumen. Yang kedua, definisi kepuasan konsumen itu adalah sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang dari membandingkan kinerja produk yang dirasakan dalam hubungan harapannya. Menurut Hun, didefinisikan kepuasan konsumen ini dapat digolongkan menjadi 5 perspektif. Yang pertama itu ada normative definition, yaitu perbandingan antara hasil atau outcome aktual dengan hasil yang kultural dapat diterima. Yang kedua, equity definition, yaitu perbandingan perolehan atau keuntungan yang didapatkan dari pertukaran sosial. Bila peroleh tersebut tidak sama, maka pihak tersebut yang dirugikan akan tidak puas. Yang ketiga, normative standard definition, yaitu perbandingan antara hasil aktual dengan harapan standar konsumen yang dibentuk dari pengalaman dan keyakinan mengenai tingkat kinerja yang seharusnya ia terima dari merek tertentu. Yang keempat, attributional definition, yaitu kepuasan tidak hanya ditentukan oleh tidak adanya konfirmasi harapan, namun juga oleh sumber penyebab diskonfirmasi. Dan yang terakhir ini adanya procedural fairness definition, yaitu kepuasan merupakan fungsi dari keyakinan dan perspektif konsumen bahwa ia telah diperlakukan secara adil. Tipe-tipe kepuasan terdapat 2 tipe ketidakpuasan dan 3 tipe kepuasan, yaitu ada demanding customer satisfaction, yaitu tipe ini merupakan ketidakpuasan yang aktif, adanya emosi positif dari konsumen, yaitu optimis dan kepercayaan. Jadi kepuasan yang aktif ini adalah konsumen itu merasa aktif, merasa puas dengan apa yang mereka harapkan. Yang kedua, stable customer satisfaction, yaitu konsumen dengan tipe ini memiliki tingkat aspirasi pasif dan perilaku yang menuntut. Konsumen ini pada tipe ini itu adalah mereka itu sangat pasif, tetapi perilaku mereka itu yang menuntut. Yang keempat, resign customer satisfaction, konsumen dalam tipe ini juga merasa puas, tetapi kepuasannya itu bukan karena pemenuhan harapan, tetapi didasarkan pada kesetaraan bahwa tidak realistis untuk berharap lebih. Nah, keempat, stable customer satisfaction ini, konsumen ini tipe ini tidak merasa puas, tetap harap bidanya, tapi mereka tidak akan melakukan apa-apa atau tidak melakukan aspirasi atau memberikan suara mereka mengenai produk tersebut. Yang terakhir adalah demanding dissatisfaction. Tipe ini menjadikan tingkat aspirasinya aktif dan perilaku menuntut pada tingkat emosi. Jadi konsumen ini yang terakhir ini adalah mereka itu sangat aktif terhadap aspirasinya maupun perilaku mereka yang menuntut.
Dan penyebab beberapa faktor ketidakpuasan yaitu yang pertama, ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan. Yang kedua, layanan selama proses penyampaian jasa tidak memuaskan. Yang ketiga, perilaku personil kurang memuaskan. Yang keempat, suasana dan kondisi fisik tidak menunjang. Yang terakhir, biayanya yang terlalu tinggi dengan jarak yang terlalu jauh dan waktu yang sangat terbuang. Di sini ada pengertian dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri itu menurut Mulyono dalam proses implementasinya, manajemen itu mempunyai tugas-tugas khusus. Yang dimaksud dari tugas khusus ini adalah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Menurut George Terry, terdapat 5 kombinasi fungsi fundamental manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Dari kelima tersebut, terjadi kombinasi tersebut dapat disaring menjadi 3 fungsi utama manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuannya. Fungsi manajemen sendiri pertama kali dikenalkan oleh seorang industri Prancis bernama Henry Fayol pada abad ke-20. Saat itu dia menyebutkan bahwa terdapat 5 fungsi manajemen, yaitu ada yang merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Namun pada saat ini, kelima fungsi tersebut dapat diringkas menjadi 4 bagian, yaitu adanya perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan terakhir pengendalian atau controlling. Dari kesimpulan tersebut, conclusionnya adalah kepuasan atau adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dilaksanakan dengan harapan. Jadi kepuasan konsumen atau masyarakat Islam merupakan evaluasi atau penilaian di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil atau outcome yang sama atau melampaui harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan itu timbul karena adanya hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan konsumen. Jadi tingkat kepuasan itu merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerjanya di bawah harapan, maka pelanggan akan merasakan harapan, maka pelanggan akan kecewa dan tidak puas kinerja mereka. Kepuasan konsumen menurut syariat Islam menegaskan keberadaan manusia di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan dirinya sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi di ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya bagi seorang muslim yang akan menjalankan usaha atau bisnis merupakan suatu ibadah, sehingga usaha mereka itu harus didasari dengan niat yang suci atau lillahi ta'ala, kemudian nanti akan diikuti dengan cara yang benar, tujuan yang benar, dan pemanfaatan yang benar. Di sini ada beberapa tipe-tipe kepuasan. Yang pertama ada demanding customer satisfaction. Tipe ini merupakan tipe kepuasan yang aktif, adanya emosi positif dari konsumen, ini optimis dan percayaan. Yang kedua adanya stable customer satisfaction, yaitu konsumen dengan tipe ini memiliki 3 aspiratif, pasif, dan perilaku yang menuntut. Jadi customer di sini adalah konsumennya itu memiliki aspirasi aktif, jadi mereka tidak akan mengeluarkan aspirasi mereka akan lebih tetap diam dan perilakunya yang menuntut. Nah, resign dan customer satisfaction, konsumen ini adalah tipe juga merasa puas, namun kepuasannya bukan disebabkan oleh pemenuhan harapan, namun lebih didasarkan pada kepuasan bahwa tidak realistis untuk berharap lebih. Nah, yang keempat, stable customer satisfaction itu konsumen adalah tipe ini tidak puas terhadap kinerjanya, namun mereka cenderung tidak melakukan apa-apa. Jadi customer yang ini mereka itu tidak puas, tetapi mereka tidak melakukan aktivitas atau aspirasi dan mengeluarkan keluh kesah mereka. Dan yang terakhir yaitu demanding satisfaction, yaitu mencirikan bahwasanya tingkat aspirasi ini lebih aktif. Jadi konsumen ini lebih aktif untuk memberikan kritis kepada perusahaan tersebut mengenai apa yang mereka tidak dapatkan. Nah, itu tadi beberapa pemaparan yang telah saya jelaskan mengenai kepuasan konsumen dalam masyarakat Islam, perspektif fungsi-fungsi manajemen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.